Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Aksan, kelas 11 RPS 1 dari SMKN 1 Majalengka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sistem manajemen gaji yang akan berjalan di sebuah terminal. Untuk deskripsi soalnya sebagai berikut. Buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berada pada folder model gaji.php. Baiklah, detail dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma sebelumnya. Pada tugas pengerjaan pada tugas logika dan algoritma sebelumnya ke dalam membentuk kode program PHP. Berikut adalah langkah-langkah kerjanya. Folder model gaji.php menyimpan nama karyawan beserta jabatan tersebut. Lalu, saat menjalankan program, tampilan awal yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut. Ada lihat, tambah, update, hapus, hitung, dan keluar. Baik, buatlah inputan untuk user memiliki aksi yang akan dijalankan. Ketika user memasukkan inputan angka 1, maka akan menjalankan program yang nomor 1, yaitu lihat karyawan. Dan buatlah validasi jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fitur atau fungsi yang dijalankan dan tampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Oke, berikut adalah detail fiturnya. Untuk fitur-fitur yang ditampilkan ini akan saya jelaskan di akhir video agar kita bareng-bareng sama-sama melihat perbedaan dan kesamaan. Untuk itu, kita langsung masuk saja ke dalam kodenya. Pertama-tama, buat terlebih dahulu folder utama. Untuk foldernya namanya bebas. Untuk saya pada saat ini saya menamai folder utama saya PHP gaji. Lalu di dalam folder PHP gaji ada dua, yaitu satu file untuk program dan satu lagi folder. Nah, untuk folder model ini akan menyimpan file gaji.php yang akan menyimpan semua hasil dari program yang ada di file praktek.php. Oke, untuk pertama-tama buka terlebih dahulu dan buat terlebih dahulu file gaji.php-nya. Lalu pada kali ini saya akan menggunakan array. Dikarenakan array indeks pertamanya adalah 0, maka di sini juga akan mereturnnya dari 0. Dan untuk mencetaknya ke dalam bentuk PHP diperlukan +1 atau tambah 1 agar dia bisa dicetak. Oke, pertama return array 0 dan arraynya ini nama, Hafid, dan jabatannya staff. Oke, lanjut ke program. Pertama-tama, buat terlebih dahulu function load data. Function load data ini berfungsi untuk memuat dari file gaji.php. Dan function load data ini akan ditentukan variabelnya, yaitu variabel file. Dan variabel file ini akan diarahkan menuju direktori folder model file gaji.php. Dan if file exit variabel file adalah jika file tersebut ada atau tidak kosong, maka file akan di-include dan dikembalikan menggunakan fungsi. Tapi jika tidak ada, akan mereturn atau mengembalikan array yang kosong. Oke, yang kedua, masuk ke function save data. Function save data ini memiliki nilai parameter, yaitu variabel data karyawan. Ini gunanya menyimpan data ke file gaji.php yang telah kita buat. Oke, dan sama seperti di atas, untuk variabel file ini kita arahkan ke dalam direktori folder model gaji.php. Variabel konten php return var export variabel data karyawan true. Ini gunanya adalah membuat konten ke dalam file menggunakan sintaks PHP yang valid. Isi konten ini akan ditaruh atau ditulis ke dalam file gaji.php. Lanjut, masuk ke menu function display menu. Function display menu ini adalah tampilan utama yang akan pertama ditampilkan pada saat kita merunning. Dikarenakan di sini disuruh 6, jadi lihat, tambah, update, hapus, hitung gaji, dan keluar. Jadi di VS Code-nya juga kita membuat 6. Dan untuk echo ini untuk menginput nanti salah satu kita mau
pilih yang mana. Untuk judulnya saya menggunakan echo dengan sistem manajemen gaji. Lalu yang kedua, lihat karyawan, tambah karyawan, update, hapus, dan seterusnya. Baik, ditutup. Lanjut untuk fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi untuk mendapatkan input tanpa spasi tambahan, yaitu saya kali ini menggunakan function getClientInput yang mana akan mengembalikan atau mereturn trim fgetStdIn, yang artinya dia akan mengembalikan apa yang kita input dari sebuah user melalui keyboard. Lalu program utamanya dimulai. Untuk mengawali program utama, saya membuat variabel running yang diatur di true untuk menjaga agar program terus berjalan selama variabel running bernilai true. Lalu saya juga membuat variabel data karyawan yang isinya adalah function load data yang di atas ini, yang sudah kita arahkan ke dalam file directory model gaji.php. Berarti variabel data karyawan ini mewakilkan seluruh data yang akan disimpan di dalam folder atau file gaji.php. Oke, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan perulangan while. While-nya variabel running, yaitu while perulangan akan terus berjalan jika variabel running ini terus bernilai true. Lalu kita panggil terlebih dahulu function display menu yang di atas untuk menampilkan menu utama, dan membuat variabel pilihan dan menggunakan function getClientInput agar kita dapat menginput mau nomor 1 atau nomor 5, nomor 1 sampai 6 yang akan kita input. Dan untuk getClientInput-nya kita menggunakan return trim fgetStdIn. Oke. Untuk case yang pertama yaitu case lihat karyawan, yaitu case 1. Kita lihat di sini yaitu nomor 1 itu yaitu lihat karyawan. Untuk awalan, saya menggunakan echo untuk judul, yaitu echo daftar karyawan. Jika data karyawan tidak ada atau empty, maka akan ditampilkan belum ada karyawan terdaftar. Tidak, maka akan menggunakan for each untuk mengiterasi setiap karyawan sebagai variabel ID dalam array variabel data karyawan. Dan echo variabel ID plus 1 ini gunanya untuk menampilkan atau mencetak data karyawan yang ada. Dan fungsinya plus 1 ini dikarenakan indeks array dari 0, maka ditambah angka 1 agar bisa dicetak di dalam PHP dan tampil di terminal. Nama variabel karyawan, jabatan variabel karyawan, jabatan. Ini akan ditampilkan. Setelah sudah selesai, akan menampilkan juga echo, tekan enter untuk kembali. Lalu meminta user untuk menginput, yaitu menekan enter. Setelah ditekan fgetStdIn ininya sudah ditekan enternya, maka program akan berhenti. Break ini adalah untuk menghentikan program eksekusi yang pertama atau yang case 1. Lanjut yang case kedua, yaitu adalah tambah karyawan. Variabel nama ini kita diminta untuk menginput, yaitu menggunakan function getClientInput yang di atas. Setelah karyawan sudah dimasukkan namanya atau sudah diinput, lalu selanjutnya adalah masukkan jabatan, yaitu manager, supervisor, dan juga staff. Variabel jabatan ini kita juga diminta input oleh sistem, dan hanya 3 pilihan ini saja yang tersedia. Jika sudah terinput, maka variabel data karyawan akan ditambahkan sebagai nama, variabel nama, dan jabatan, variabel jabatan. Lalu setelah ditambahkan, akan dimasukkan ke dalam function save data, yaitu save data yang dimasukkan ke dalam atau ke dalam array variabel data karyawan. Setelah selesai, maka akan menampilkan echo karyawan berhasil ditambahkan. Lalu seperti yang di atas, untuk mengakhiri atau keluar dari program, yaitu tekan enter untuk kembali dan meminta user untuk menekan enter, dan program berhenti. Dan program berhenti dan kembali ke layar utama display. Lanjut ke case yang ketiga, yaitu update karyawan. Untuk awalan saya menggunakan echo lagi untuk sebagai judul, update data karyawan. If empty variable data karyawan, yaitu jika variabel data karyawan ini kosong atau tidak ada, maka akan mencetak belum ada karyawan terdaftar. Tapi jika tidak, akan menggunakan for each untuk mengiterasi setiap karyawan sebagai ID
karyawan sebagai variabel ID dalam array variabel data karyawan. Lalu di sini adalah echo variabel ID plus 1, gunanya untuk mencetak karyawan yang telah terdaftar. Setelah itu, masukkan nomor karyawan yang akan diupdate. Nah, untuk masukkan nomor karyawan yang akan diupdate, kita diminta untuk menginput variabel ID. Ini berarti menggunakan tipe data integer agar pengguna hanya bisa menginput angka dan tidak bisa menginput yang lain. Gunanya -1 di belakang sini adalah dikarenakan kita menggunakan array untuk mendapatkan indeks yang benar, maka harus dipakai -1. Oke. Jika variabel data karyawan ini ada, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu echo masukkan nama baru, tetapi biarkan kosong jika tidak ingin diubah. Setelah kita mengisi atau menginput variabel nama yang baru, atau jika memang tidak ingin mengubah nama, maka cukup di enter saja. Lalu masuk ke yang kedua, yaitu masukkan jabatan baru. Jika memang ingin mengubah jabatan baru, maka silakan diisi, yaitu di variabel jabatan di getCleanInput, function getCleanInput ini. Lalu untuk if empty variabel nama, yaitu jika nama variabel nama yang diinput ini tidak kosong, maka variabel data karyawan variabel ID ini akan diperbarui sebagai nama baru yang telah diinput di getCleanInput yang ini. Lalu jika jabatannya juga tidak kosong atau diisi dengan jabatan baru, maka variabel data karyawan dan variabel ID jabatan ini sama dengan variabel jabatan yang baru kita input di sini. Oke, setelah program itu kita menggunakan function lagi save data variabel data karyawan untuk menyimpan dan memperbarui data yang telah kita ubah di sini, yaitu di case yang ketiga, update data karyawan. Lalu akan menampilkan data karyawan berhasil diupdate. Tetapi jika saat kita menginput ID atau nomor karyawannya tidak ditemukan, maka atau tidak sesuai, maka akan masuk ke kondisi kedua, yaitu karyawan tidak ditemukan. Oke, untuk yang terakhir ini sama seperti yang di atas. Agar lebih rapi, saya menggunakan ini. Tekan enter untuk kembali dan meminta sistem untuk menginput enter dan lalu break. Masuk ke case yang keempat. Case yang keempat ini adalah hapus karyawan. Untuk sebagai judul, saya menggunakan echo hapus karyawan dengan kapital. Untuk bagian yang bertanya-tanya mungkin apa ini fungsinya n dan garis ini adalah berfungsi sebagai garis baru pada saat nanti merunningnya agar lebih rapi tampilannya. If empty variabel data karyawan, yaitu jika variabel data karyawan ini kosong atau empty, maka sistem akan menampilkan belum ada karyawan yang terdaftar. Tapi jika tidak, akan menggunakan for each untuk mengiterasi setiap variabel karyawan sebagai variabel ID dalam variabel data karyawan. Lalu akan mencetak variabel ID plus 1 variabel karyawan nama, variabel karyawan jabatan. Ini akan mencetak setiap karyawan yang ada di dalam variabel data karyawan. Jika sudah ditampilkan data karyawannya, sistem akan menanyakan masukkan nomor karyawan yang akan dihapus. Lalu kita akan menginput menggunakan function getCleanInput di variabel ID ini. Dikarenakan tipenya adalah nomor atau angka, jadi saya menggunakan tipe data integer. Lalu jika variabel data karyawan atau variabel ID ini ditemukan, maka sistem akan menampilkan cetak data karyawan yang akan dihapus, yaitu sebagai berikut. Echo nama data karyawan variabel ID ini adalah hasil dari apa yang telah kita input. Setelah ditampilkan data karyawannya, sistem akan menanyakan kembali apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan ini. Yes untuk Y, no untuk N. Lalu kita akan menggunakan variabel konfirmasi untuk mengkonfirmasi dan menggunakan throttle trim fgetStdn untuk menginput apa yang akan kita konfirmasikan. Jika konfirmasinya Y atau yes, maka akan menghapus data karyawan dan variabel ID. Dan variabel data karyawan ini array values
akan mereindeks data karyawan yang ada di dalam folder gaji.php dan menghapusnya. Setelah dihapus, akan meng-save datanya, yaitu variabel data karyawan, menggunakan function save data variabel data karyawan. Lalu setelah selesai di save, akan menampilkan karyawan berhasil dihapus. Tapi jika saat menunggu inputan dari mengkonfirmasi mencetak Y, mencetak N atau yang lain, maka akan menampilkan penghapusan karyawan dibatalkan. Dan jika pada saat input ID atau nomor karyawan tidak sesuai atau memasukkan yang lain, maka karyawan tidak ditemukan. Lalu balik lagi, echo, tekan enter untuk kembali ke display menu, lalu break. Masuk ke case yang kelima, yaitu hitung gaji. Untuk hitung gaji, saya pada saat ini menggunakan function hitung gaji yang memiliki parameter variabel jabatan, jam lembur, dan juga rating. Ini adalah logika gaji berdasarkan jabatan, lembur, dan rating kinerja berdasarkan tugas logika dan algoritma sebelumnya. Dan di sini, if jabatan sama dengan manajer, jika jabatannya sama dengan manajer, maka variabel gaji pokoknya adalah 10 juta, variabel tunjangannya adalah 3 juta, sama seperti tugas algoritma dan logika yang kemarin. Lalu, jika jabatannya adalah supervisor, maka gaji pokoknya adalah 7 juta dan tunjangannya adalah 2 juta. Lalu, jika bukan juga, maka gaji pokoknya adalah 5 juta dan tunjangannya adalah 1 juta. Ini adalah staff. Lalu untuk variabel upah lemburnya menggunakan aritmatika biasa, yaitu variabel jam lembur yang akan nanti diinput di bawah dikalikan dengan 25.000 per jam ini. Lalu bonus kinerjanya ini menggunakan sintaks PHP perulangan, yaitu match seperti yang dilihat di sini. Nah, match adalah sintaks percabangan yang dikenalkan pada PHP versi 8. Ini digunakan untuk mempersingkat percabangan yang sebelumnya menggunakan switch. Percabangan bonus kinerja ini. Variabel ratingnya ini, jika bonus kinerja ini menginput user 5, maka akan menjalankan perintah 0,2 ini adalah 20%. Jadi 20 dibagi 100, yaitu 0,2 dikalikan dengan variabel gaji pokok di atas. Lalu jika mendapatkan rating kinerjanya 4, maka akan menjalankan program 15% dari gaji pokok, lalu 10% dari gaji pokok, dan 5% dari gaji pokok. Dan defaultnya adalah 0 jika tidak mendapatkan atau jika hanya mendapatkan 1. Lalu setelah itu akan dikembalikan atau di return. Gaji pokok ini adalah sebagai variabel gaji pokok, tunjangan sebagai variabel tunjangan, upah lembur variabel upah lembur, bonus kinerja variabel bonus kinerja, dan untuk total gajinya itu variabel gaji pokok ditambah dengan tunjangan, ditambah dengan upah lembur, dan juga ditambah dengan variabel bonus kinerja. Oke, lanjut ke menu tampilannya, yaitu echo akan menampilkan terlebih dahulu judulnya, yaitu hitung gaji karyawan. If empty variabel data karyawan, atau bisa dibilang jika data karyawan ini tidak ada atau empty, maka program akan mencetak belum ada karyawan yang terdaftar. Tapi jika tidak, akan menggunakan for each untuk mengiterasi setiap variabel karyawan sebagai ID dalam variabel data karyawan. Lalu akan mencetak variabel data karyawan yang telah ada atau telah terdaftar di dalam variabel data karyawan. Jika setelah ditampilkan atau di echo atau dicetak, maka program akan meminta inputan masukkan nomor karyawan. Lalu variabel ID ini menggunakan function getClientInput dan menggunakan tipe data integer agar hanya bisa memasukkan nomor atau angka. Dan fungsinya min1 ini adalah untuk kita menggunakan array, adalah untuk mendapatkan indeks yang benar. Lalu jika if iset variabel data karyawan variabel ID, jika variabel data karyawan dan variabel ID yang telah diinput ini ada, maka sistem akan meminta masukkan jam lembur. Nah, variabel jam lembur ini kita akan menginputnya dari keyboard. Dan untuk itu saya menggunakan tipe data integer agar hanya bisa angka yang bisa diinput. Jadi bisa angka 1, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Lalu setelah selesai menginput jam lembur, sistem akan kembali meminta menginput masukkan rating kinerja, yaitu dari 1 sampai angka 5.
Dan variabel rating ini saya menggunakan tipe data integer agar pada saat trim fget stdin itu saat penginputan hanya bisa angka. Lalu variabel gaji ini menggunakan function hitung gaji yang di atas tadi, yaitu yang di sini function hitung gaji. Variabel gaji ini menggunakan function hitung gaji yang memiliki nilai parameter, variabel data karyawan, variabel ID, jabatan. Jadi berdasarkan jabatan. Dan variabel jam lembur dan variabel rating ini akan diinput dari yang telah kita input di atas. Lalu variabel data karyawan, variabel ID, last gaji, array merge. Ini fungsinya agar menggabungkan dua array. Lalu variabel gaji ini jam lembur sebagai variabel jam lembur, rating sebagai variabel rating, dan tanggal date. Ini fungsinya sebagai last gaji atau sebagai history yang nanti akan tersedia di dalam gaji.php. Setelah itu, semuanya akan di-save ke dalam function save data yang memiliki nilai variabel data karyawan. Lalu akan mencetak atau me-echo detail gaji, variabel data karyawan, variabel ID, nama. Jadi detail gaji ini, variabel data karyawan ini akan sesuai dengan apa yang kita input di dalam atas ini. Jika misalnya variabel data karyawan ini nomor 1, ID-nya nomor 1, berarti nanti detail gaji nama yang berada di nomor urut 1. Lalu gaji pokoknya ini saya menggunakan number format agar menggunakan number format untuk pemisah ribuan variabel gaji. Tetapi jika saat menginput karyawan itu tidak terdaftar atau salah, maka akan masuk ke kondisi yang kedua, yaitu karyawan tidak ditemukan dan keluar. Tekan enter untuk kembali. Lalu menunggu pengguna untuk menekan enter, lalu break. Lalu untuk case yang keenam, yaitu case keluar aplikasi. Untuk yang ini hanya menggunakan echo dan mencetak terima kasih dan sampai jumpa. Lalu variabel running ini kita atur untuk false dan break. Lalu untuk default ini, jika dari 1 sampai 6 dia menginputnya 7, maka akan menu tidak valid. Dan setelah variabel runningnya di false, maka program akan keluar, akan berhenti dan keluar. Oke, baik, kita akan mencobanya satu persatu. Untuk merunningnya bisa dari VS Code-nya langsung atau dari terminal seperti CMD. Tapi untuk hal ini saya akan menggunakan di sini saja. Ditambah karyawan ini harus, jika jabatan yang dipilih di luar dari jabatan yang tersedia, maka munculkan peringatan error. Nah, tadi saya lupa belum menambahkannya dan telah menambahkannya di case yang kedua, tambah karyawan. Oke. Yang pertama itu variabel nama, kita menginput menggunakan function get ke input. Lalu kita menggunakan variabel jabatan valid. False ini untuk nilainya salah, untuk memvalidasi jabatannya. Jadi menggunakan perulangan while. Jadi variabel jabatan valid ini jika tanda seru ini jika tidak termasuk masukan jabatan manajer, supervisor, staff. Jika kita menginput tidak dari tiga ini kita menginputnya yang lain, maka jabatannya tidak akan valid dan memasukkan pesan jabatan tidak valid. Harap masukkan salah satu dari manajer, supervisor, atau staff. Tapi jika if in array variabel jabatannya manajer, supervisor, atau staff, mengetik salah satu dari tiga ini, maka variabel jabatan valid ini akan bernilai true dan akan lanjut ke variabel data karyawan yang akan ditambahkan. Lalu semuanya akan di save ke dalam function save data yang memiliki parameter variabel data karyawan. Untuk membuktikannya, kita akan membuktikannya di sini menggunakan menggunakan Ctrl Shift di bawah SC. Ketik php, lalu nama filenya yaitu praktek.php, lalu enter, dan ini dia. Nah, untuk mencoba fitur-fiturnya, kita coba terlebih dahulu lihat karyawan. Sudah ada 2 karyawan dan sama seperti yang dicontohkan. Lalu yang kedua adalah tambah karyawan. Kita akan menambahkan karyawan satu lagi itu. Dan nah, jabatannya ini
Jika tidak dari 3 dari ini, jika kita menginput tidak dari 3 salah satu ini, maka akan error. Jadi misalnya kita coba OB. Tuh, input jabatan tidak valid. Harap masukkan salah satu dari jabatan berikut, yaitu manajer, supervisor, atau staff. Jika kita mau menginput supervisor dan karyawan berhasil ditambahkan dan akan langsung disimpan. Kita lihat dan sudah ditambahkan. Lanjut ke fitur yang ketiga, update karyawan. Masukkan nomor karyawan yang akan diupdate. Kita akan mengupdate nomor 3. Karena namanya tidak jelas, kita ubah jadi namanya jadi Toji. Untuk jabatan, jika tidak ingin diubah, tetap biarkan kosong dan tekan enter. Dan data karyawan berhasil diupdate. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah berubah namanya dari sebelumnya Taji jadi Toji. Oke, lanjut ke yang fitur yang keempat, yaitu hapus karyawan. Tampilkan terlebih dahulu data karyawan yang akan dihapus, yaitu ada 3 karyawan yang tersedia. Kita diminta untuk masukkan nomor karyawan yang akan dihapus. Misalnya nomor 3 yaitu Toji. Nah, akan ditampilkan terlebih dahulu data karyawan Tojinya ini, yaitu namanya Toji dan jabatannya supervisor. Dan kita akan ditanya kembali apakah ingin menghapus karyawan ini. Yes. Nah, karyawan berhasil dihapus. Dan jika tidak menginput, misalnya tidak menginput apa-apa atau no, bisa dicoba nih. Hapus karyawan, misalnya kita menghapus kata. Jika kita menginput n, karyawan penghapusan karyawan dibatalkan dan karyawan masih tetap ada. Lanjut ke hitung gaji. Hitung gaji ini kita memilihkan dulu, masukkan nomor karyawan yang tersedia, lalu masukkan jumlah jam lemburnya dan masukkan rating kinerjanya. Dan inilah dia detail gajinya. Oke. Lalu yang terakhir adalah keluar aplikasi. Dan terima kasih, sampai jumpa. Lalu yang terakhir itu ada yang menu tidak valid jika tidak menginput antara 1 sampai 6. Kita menginput 8, menu tidak valid. Jadi akan terus di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita input 4, baru dia masuk. Oke. Nah, jika ini juga jika di enter tidak akan ditemukan apapun. Oke, kita keluar. Mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini yang bisa saya dapat sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan yang kurang baik atau tidak berkenan kepada para penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aksan pamit.